Rahayu, para sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang saya hormati. Di sini saya akan coba memaparkan ilmu Jawa nyambat. Ya, kalau orang lain mungkin bahasanya memanggil. Nah, ini nyambat orang Jawa nyambat ruh. Nah, di sini akan saya paparkan kok bisa ruh itu dipanggil. Bisa karena ada ilmunya. Tanpa ilmu nggak akan bisa. Nah, di sini mungkin pada penasaran. Saya akan paparkan dengan belak-belakan, tidak banyak teori karena mungkin yang Anda dengar itu banyakkan teori. Ini langsung prakteknya bagaimana ruh itu bisa dipanggil. Ruh yang bagaimana? Ruh orang sakti, pendekar-pendekar sakti itu bisa dipanggil. Nah, tentunya ada mantranya, namun segala sesuatu itu harus dengan aturannya dulu. Contohnya apa? Kalau kita memanggil ruh orang sakti, artinya kita harus bisa mengimbangi. Nah, kolbu kita harus bersih dulu. Kalau kolbu kita nggak bersih, mana mungkin seorang sakti ruhnya itu bersih mau masuk ke jasad orang yang kotor, gak akan bisa. Makanya kita harus bisa mengimbangi. Nah, makanya saya sarankan bersihkan dulu kolbunya. Setelah kolbu itu dibersihkan dari sirik kopi, dari sirik, sombong, dengki, itu buang. Nah, diasah pelan-pelan. Jadi harus welas asih. Orang saya bilang harus welas asih, harus punya jiwa welas asih dengan sesama. Nah, itu artinya kita berusaha mengimbangi orang suci. Contoh aja Angling Darmo. Kalau orang Angling Darmo atau Joko Tingkir atau pendekar-pendekar itu yang sakti-sakti atau syekh, nah itu semuanya dulunya hidup dengan kesucian. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa pendekar-pendekar zaman dulu atau orang-orang sakti atau seorang syekh, nah itu masih hidup. Kenapa? Mereka hanya pindah tempat aja, bukan mati. Nah, ini kembali ke keyakinan, yakin dan iman. Nah, apa? Orang kan mesti tahu, orang beriman itu orang yang percaya dengan kitab, percaya dengan goib. Nah, itu makanya mereka goib, tapi sesungguhnya mereka ini hidup yang hakiki, hanya pindah ini aja dimensi. Nah, bersihkan dulu sebelum kita menginjak yang kedua. Nanti kita paparkan, ya kan, bagaimana cara-cara teknisnya. Makanya harus dipahami dulu, diputar. Oh, saya itu harus bersihkan kolbu, harus merendahkan diri, jangan sampai ada kesombongan, sirik, iri, dengki, jangan. Dan jangan sekali-kali memandang orang itu dari bajunya. Ingat, yang penting kolbunya. Kita akan ke season kedua ya, cara-caranya bagaimana. Nah, makanya tonton terus di channel Paranormal Sugeng Haryadi. Apabila Anda dalam kesulitan, bisa konsultasi bagaimana caranya yang mudah, bagaimana di 081353531999. Saya ulang, 081383531999.
Oke, saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.